Halo teman-teman dan selamat datang di channel saya. Hari ini saya akan mengungkap kebohongan terbesar dari yang terbesar. Beruang fanatik di masa lalu tentang beruang yang mendominasi banteng dan singa di acara Demam Emas, di mana mereka juga mengklaim beruang mendominasi dan satu tembakan itu banteng dan singa. Memperingatkan topik berikut ini berisi banyak bukti untuk mendukung klaimnya, yang mungkin berbahaya atau membuat trauma bagi beberapa fanatik beruang. Mengungkap kebohongan para fanatik beruang akan menutupi semua kebohongan berasal dari orang-orang yang bias di California dan mengungkap kebenaran sesungguhnya dalam apa yang terjadi dalam pertarungan Parnell singa yang terkenal melawan Ramdan beruang grizzly, dan eksploit semua internet bear fanatik yang terus membual klaim atau kebohongan bodoh tersebut, dan beruang berpikir bisa mendominasi singa Afrika dengan mudah. Contoh pertama, buku ini diterbitkan pada tahun 1996. Beruang grizzly Ramadan menangani Parnell singa sebagai kucing akan seekor tikus dan membunuh singa dengan cepat. Beberapa dari mereka bahkan mencampur adukan lokasi untuk menipu orang-orang. Sumber lain, Kehidupan dan Hukum Hewan, diterbitkan dari 1966. Sumber bias ini disebutkan, beruang biasanya menjadi pemenang dalam pertarungan California Pit dan sangat melebih-lebihkan tentang beruang. Satu bola menembak dengan satu pukulan buruk. Namun penulis ini tidak puas dengan kebohongannya. Jadi dia berbohong tentang kasus lain pembunuhan beruang untuk bison. Bola satu demi satu, sumber koran lain, diterbitkan pada tahun 1954. Sumber ini berbohong lagi untuk mempromosikan ideologi mereka yang berbohong tentang beruang satu menembak bola dengan satu pukulan buruk di hari-hari Demam Emas California, dan lagi berbohong tentang beruang yang menang dalam pertarungan melawan singa. Sumber lain dari koran yang berbeda, diterbitkan pada tahun 1977. Sumber ini mengklaim bola bukan tandingan beruang grizzly. Sekali lagi, ini juga menyebutkan tentang Parnell singa. Sumber lain yang diterbitkan pada tahun 1902, mereka mengklaim beruang mengalahkan Parnell, dan sekarang, untuk membuktikan bahwa semua informasi palsu tentang beruang mendominasi dalam acara Gold Rush yang digelar di California. Apakah semua satu kebohongan dibuat-buat oleh orang-orang yang berat sebelah di California? Apa yang sebenarnya terjadi di masa-masa Demam Emas? Oleh Kolonel Boone, ada beberapa perkelahian yang dipentaskan, memegang California ke Meksiko pada beberapa kesempatan yang berbeda, dari tahun 1894 sampai 1895. Ini Kolonel Boone, memiliki Parnell singa dan 3 beruang grizzly. Ketiga beruang grizzly dikalahkan oleh singanya sendiri. Parnell melawan satu. Parnell membunuh beruang grizzly yang beratnya 1.750 pon. Raja di San Francisco pada bulan Maret 1894. Beruang grizzly California bernama Raja dan singa Afrika bernama Parnell harus berkelahi di kandang A. Diatur oleh pelatih mereka David Bowe. Pertarungan 2. Pertarungan ini awalnya dijadwalkan pada tanggal 27 April 1984, namun karena penegakan hukum dan aktivis hak-hak binatang, jadwal dibatalkan berulang kali, sampai itu terjadi pada tahun 1895. Ini adalah sumber yang menyebutkan Parnell membunuh Siskiyou, beruang grizzly seberat 850 pon. Seperti yang disebutkan, pertarungan ini dihentikan oleh pihak berwenang, dan dilaporkan Parnell membunuh Siskiyou. Begitu juga di kandangnya, beruang ketiga diperintahkan, dan akhirnya pertarungan terjadi untuk penonton. Pertarungan 3, pertarungan antara Parnell dan Ramdan, beruang grizzly, terjadi di Laredo, Texas pada tahun 1895. Babak pertama adalah seri, tapi di babak kedua, Parnell dinyatakan sebagai pemenang karena Ramdan menolak atau takut mencuri daging di Parnell yang terlempar ke dalam kandang. Perpanjangan pertarungan dari sumber lain, tapi Kolonel Boone tidak puas, dan dia mengatur pertemuan lain. Dia membuat hewan-hewan itu kelaparan lagi dan mengambilnya bersama-sama. Lagi dia mencoba skema baru. Dia melempar beruang sepotong daging. Singa itu segera berlari dan meraihnya, dan beruang itu berdiri untuk pekerjaannya. Belau yang lain dilemparkan ke
perwakilan dari kecakapan California. Singa itu bangkit dari tempatnya menggerogoti hati betisnya dan mencaploknya juga. Dan beruang tidak pernah membuat protes. Beruang itu tampaknya telah berhenti datar di awal. Kontes diberikan kepada singa secara default, dan beruang itu dikeluarkan dari persaudaraan yang bertarung. Tapi Kolonel Boone masih memegang pendapatnya tentang Grizzly California. Beruang tidak mencuri dagingnya, dan pengecut seperti jalang melawan. Singa kita bisa melihat ini di kehidupan nyata juga. Mereka tak berani pergi, bukan? Sialan bergegas ke markas untuk menyelamatkan. Seperti yang kau lihat, tidak ada yang berubah. Apa yang terjadi di sini juga terjadi di Laredo, Meksiko. Grizzly, beruang tidak ingin main-main dengan Raja Binatang Buas. Berjuang untuk koran dari 1895. Dilaporkan bahwa makan kumbang bantang membunuh Ramadan. Beruang Grizzly, sumber lain yang diterbitkan pada tahun 1895, Ramadan atau Ramadan. Beruang Grizzly dibunuh oleh makan kumbang benteng Spanyol. Koran lain pada tahun 1895. Beruang itu sama bahwa 4 panel. Sumber lain, beruang itu mati di arena pertarungan 528 dari standar Anaconda. Parnell itu setelahnya bertarung melawan 4 bola, satu pada satu waktu, dan pada pertemuan terakhir kehilangan nyawanya. Gladiator sapi pertama sudah tua, dan ia dibunuh dengan mudah oleh singa. Kedua dan ketiga membuat pertarungan yang lebih baik, tapi dikeluarkan dari waktu dalam little sementara. Banteng keempat menangkap Pal di mulut dengan tanduknya, dan melajukan tanduk ke atas melalui langit-langit mulut ke dalam otak singa, membunuhnya pada dasarnya. Parnell begitu badas untuk seekor singa yang hidup di penangkaran. Ia berhasil membunuh 2 beruang Grizzly, mengalahkan 1 Grizzly, dan bahkan berhasil membunuh 3 maris banteng Spanyol dalam rentang waktu 1 tahun. Kronologi perkelahian, semua sumber asli atau laporan surat kabar, segar dan langsung setelah peristiwa tersebut akan diperdebatkan. Semua bias ini sumber penggila beruang fanatik dari 1900-an. Laporan segar langsung setelah itu terjadi. Tak ada singa yang dibunuh beruang dalam peristiwa itu. Banyak sumber kata Parnell dibunuh seekor banteng, bukan oleh beruang. Tahu mengapa orang-orang dari California begitu bias? Tentu saja beruang Grizzly adalah hewan asli mereka, dan hewan nasional di California. Para penulis California yang bias ini membuat hewan asli mereka seolah mereka benar-benar tak terkalahkan, dan biasanya menang melawan banteng-banteng. Para California begitu bias. Untuk hewan nasional mereka yang berharga, menyatakan beruang, mencambuk singa dan menyusun beberapa sketsa palsu, mengatakan mereka adalah penonton. Yang pasti mereka hanya kesal bahwa artikel sebelumnya 5 tahun sebelumnya sudah menerbitkan pertarungan babak kedua dengan Parnell, dan Ramadan dan beruang itu meringkuk seperti pelacur dari singa. Ketika Parnell langsung menghampiri wajahnya dan mengambil makanannya 2 kali, dan beruang itu dinyatakan sebagai pecundang. Pada saat ceritanya sampai jauh-jauh kembali ke California, tempat kelahiran beruang, sebuah simbol nasional. Ceritanya berubah secara dramatis dari lebih dari 100 artikel berita yang mengatakan pertarungan itu seri menjadi Californians, menukarnya dengan cambuk beruang Grizzly Raja Binatang. Seperti yang kalian lihat, orang-orang yang berdusta adalah orang-orang dari San Francisco, California. Kalian tidak pergi oleh seorang penulis, menggambarkan dalam buku-buku dan koran-koran bahwa beruang adalah hewan dominan dan tidak pernah benar-benar ada untuk menyaksikan perkelahian seperti itu. Kalian pergi dengan sumber-sumber yang saksi mata ada di sana. Dan apa yang mereka lihat selama tahun itu terjadi. Analisis itu karena seberapa jauh jenis cerita bias itu melayang-layang. Untuk melihat kronologi cerita itu adalah 1. Kolonel Daniel Boone mengatur 8 perkelahian, ke-7 perkelahian yang dimenangkan panel singa melawan beruang dan banteng. 2. 1 dekade kemudian, perkelahian hanya dikutip di bagian undian Ramadan. 3. 1 dekade kemudian, kata seekor beruang dan seekor singa. Benteng dan beruang melemparkan singa ke bawah. 4,5 abad kemudian, sebuah artikel berkata, Parnell dibunuh oleh beruang. 5 seabad kemudian, beruang besar almanak dan California emas.
Cerita Terburu-Buru menerbitkan buku-buku mereka dalam dekade ini, mengatakan seekor singa bernama Parnol. Singa yang sama yang memukuli dan membunuh beruang, dan berbohong tentang beruang mendominasi bola. 6 TV datang bersama dengan Ki. Saya dan mengatakan singa digunakan. Dalam begitu banyak perkelahian di California, telah singa dipukul, sampai mati oleh satu pukulan oleh cakar beruang. 7 penggemar mereka di seluruh situs web diet mengutipnya dan melompat untuk jahit. 8 penggemar netral yang mempertanyakan itu datang, mencari kata-kata yang awalnya digunakan beruang. Biasanya menang tidak seperti yang diklaim cerita aslinya. Sebagaimana kuperlihatkan arsip koran, orang-orang yang ada di sana pada tautan yang sangat menunjukkan bahwa pertarungan spesifik tak punya beruang seperti singa pembunuh. Arsip koran dengan begitu anggun melestarikan artikel koran senilai lebih dari 300 tahun. Apakah orang netral telah memeriksanya dan menemukan aslinya, menyajikannya dan hancur 100 tahun penggemar beruang? Mengarang kebohongan paling konyol, murni bias bicara dalam mendukung hewan nasional mereka yang disayangi. Dari California dan paling jahil berbohong, bahkan tak tahu kisah buku yang tak terhitung jumlahnya. Hanya mengulang kutipan palsu dan menyebarkan propaganda dan bias. Grizzly bear sepanjang sejarahnya dikenal sebagai tak ada lawan bagi seekor banteng, sehat dan dewasa. Semua artefak yang membuktikan beruang ini kalah di antara dua. Inilah sumber bahwa beruang saat selalu kalah melawan banteng dalam pertarungan pit. Dalam pertarungan antara banteng dan beruang, Bruins biasanya keluar terbaik kedua. Faktor lain yang beruang hanya bisa mengalahkan seekor banteng adalah ketika tanduk banteng digergaji atau dipotong. Sumber di mana disebutkan beruang hanya bisa membunuh banteng ketika tanduk banteng tumpul. Banteng kecuali tanduknya dipotong adalah umumnya atau biasanya menang melawan beruang. Salah satu faktor utama yang banteng pernah kalah dari beruang adalah ketika tanduknya tumpul atau digergaji. Ini akan menyelamatkan beruang dari ditanduk, menusuk daerah wajah atau tenggorokan untuk membunuh sekejap, dan menyelamatkannya dari mengeluarkan isi perut, atau hanya disebabkan oleh kehilangan darah yang banyak dari luka-luka tusukan dari 2 tanduk yang tajam jika sapi ditambatkan ke beruang. Mengurangi aliran tenaga penuh bola yang melakukan 2 hal. Yang satu menghambat mobilitas bola. Setelah bola terburu-buru, biasanya langsung maju. Mereka tidak bisa berbalik dengan baik, sehingga dilekatkan dan terjerat dengan beruang dari tali. Akan memberi beruang lebih banyak kesempatan untuk meraih bola dan bertahan di 2 banteng dapat mencapai hingga 45 ampere. Semakin cepat banteng berlari, semakin besar dampak yang akan ia miliki. Sehingga jika ia terikat pada beruang, ia hanya dapat menumpuk akselerasi hingga 10 hingga 20 kaki pada waktu yang lebih jauh lagi, dan ia benar-benar dapat menggunakan berat badannya 2000 plus pound ditambah kecepatan kepada ram si beruang, mematahkan punggungnya atau apapun yang ia hubungi seketika. Jika banteng hampir tidak pernah seorang laki-laki dewasa, hanya setengah dewasa, itu disebutkan dalam pertarungan matador bahwa ada aturan untuk adu banteng. Mereka tidak bisa membiarkan petarung untuk melawan bull yang melewati 1.400 pound karena output akan menghancurkan tulang seketika. Dan persyaratan usia sama jika banteng ada di perdananya. Banteng pasti sudah mengalami konsistensi dari pertempuran secara alami di kawanannya, sehingga hanya setengah dewasa dan atau banteng yang sangat tua yang digunakan dalam pertempuran. Karena sebelum aturan ini diterapkan dalam adu banteng kuno, banteng dibersihkan sebaris matador sebelum menyerah. Setelah 10 matador, ia kemudian dibebaskan karena menunjukkan kekuatannya, kehormatan dan keberanian. Banteng dipukuli dan kelelahan sebelum pertarungan dimulai. Itu adalah pengetahuan umum dan praktik umum oleh orang-orang Spanyol dan matador sama-sama untuk mengalahkan banteng dan membuatnya lelah sebelum pertarungan. Banteng memiliki salah satu alat pengukur stamina terbaik dari semua hewan berkaki 4 dan di alam liar bisa berlari bermil-mil 4 jam pada suatu waktu dalam kawanan mereka atau koalisi ketika bermigrasi, sehingga seekor banteng yang baru berubah akan hampir mustahil untuk lelah dalam satu pertarungan.
Jika para penunggang kuda membiarkan beruang memulihkan, orang-orang penunggang kuda di atas ring serta akan sebagai wasit, memberi beruang waktu untuk pulih oleh satu penunggang, mengalihkan perhatian banteng dan lari ke ring, membiarkan banteng mengejarnya alih-alih mengejar beruang, dan penunggang lain mencambuk beruang untuk menahannya tetap, agar vitalitasnya kembali, karena beberapa pertarungan telah berlangsung hingga berjam-jam. Jika mereka menggunakan banyak beruang pada satu banteng, kecuali untuk suatu peristiwa khusus, di mana seekor beruang telah membunuh seorang penduduk desa, mereka menggunakan dua banteng sekaligus untuk satu beruang. Mengetahui ini akan cepat dan membunuh cepat, tapi untuk tujuan perjudian, acara normal, mereka sering menggunakan banyak beruang 1-2, untuk bahkan kadang-kadang 3 beruang ke satu banteng, karena konsistensi banteng dalam membunuh beruang tunggal. Beruang membutuhkan biaya lebih banyak daripada banteng. Beruang masih salah satu yang lebih tinggi risiko untuk ditangkap, dan jauh lebih langka daripada hewan apapun dari pertarungan pit. Sementara banteng dijinakkan dan pada dasarnya bebas, atas permintaan peternakan desa. Pada acara-acara khusus, ada lebih dari beberapa testimoni perjudian yang menyatakan bahwa beruang yang harganya sangat mahal, jumlah yang para stalker dan pemesan pertarungan bisa kehilangan bagian mereka dari kemenangan, dan seringkali tidak pernah dipertaruhkan kerugian serius apapun yang dilakukan oleh banteng. Sehingga semua yang sebelumnya baru saja saya nyatakan, telah diambil tindakan pencegahan untuk membuat pertarungan menjadi tak seimbang bagi banteng, dan lebih merupakan pengungkit bagi beruang, tanpa peduli berapa ukuran dia. Bola pada umumnya akan lebih besar daripada predator manapun, bahkan yang terbesar dari grizzly, dan beruang kutub, dongeng 2000 pon, akan dilemparkan tepat di atas sebuah mobil, seperti apa-apa dari kekuatan kasar abul belaka. Kemudian diinjak dan ditanduk sampai mati dengan 1-3 kaki. Lembing atau tombak tanduk runcing. Pola pikir mereka adalah pendorong dan penarik. Mereka dibangun untuk memindahkan beban dalam jumlah besar. Petani menggunakannya untuk berjalan bermil-mil sehari. Menarik mesin, kadang-kadang traktor rusak. Bahkan Primer dengan segenap kekuatannya akan diseret seperti boneka-boneka. Semua buku ini kini telah dieksploitasi. Beberapa akun beruang dibunuh banteng. 1000 pon banteng membunuh beruang yang lebih besar, yang beratnya 1200 pon. Beruang sangat berlebihan di media. Meskipun lebih besar, beruang tidak. Pertandingan melawan seekor banteng yang lebih kecil. Bison muda membunuh seekor betina dewasa grizzly rincian. Rusa banteng membunuh beruang kodiak dewasa. Rusa mengalahkan saingan. Dan kemudian 2 beruang sekaligus, seekor penjebak, tiba di tempat kejadian pada penutupan pertempuran bernada ini, menemukan salah satu beruang sekarat karena sebuah tanduk didorong di perut. Beruang lainnya telah dibawa ke pohon dan menempel di sana dengan lidah menjulur. Dengan gamblang mau mengakui ia memiliki lebih dari sekadar bertemu tandingannya. Banteng membunuh 2 beruang dalam pertarungan yang sama. Seekor kerbau, banteng juga telah dikenal bertempur seekor beruang grizzly sampai mati. Banteng mencambuk grizzly besar-besar, sebuah peristiwa yang dimenangkan rusa dengan mematahkan punggung beruang dengan 4 kakinya, dan sumber lain. Banteng liar membunuh 1000 pon grizzly liar di alam liar. Ketika banteng melemparkan kepalanya, tubuh lemas grizzly itu terlempar panjangnya menjauh, tempat ia kusut dalam timbunan tak berbentuk dan terbaring diam. Sebagaimana telah kubuktikan, para penggila Die Hard Bear adalah salah satu pembohong terbesar dalam sejarah, berdusta dan melebih-lebihkan tentang beruang. Menjadi dominan atas banteng dan singa di California, perkelahian mubah. Aku sudah terbukti beruang tidak benar-benar menyerang dengan kakinya, tapi fanatik beruang berbohong tentang beruang membunuh banteng dengan 1 pukulan, seolah beruang memiliki kekuatan super. Sudah jelas para job kacang ini sengaja salah menginformasikan pada masyarakat umum untuk mendukung ideologi mereka. Mereka memiliki motif interior mereka. Singa memiliki 100%-nya 1000 tahun, gelar raja binatang buas, sebagaimana ia yang paling tangguh dari semuanya. Sebuah kereta dikatakan ketika seekor singa jantan dewasa baru diperkenalkan. Semua binatang harimau dan beruang takut pada singa.
Naluri binatang mengatakan kebenaran, tapi lain jantan tak takut dengan mereka. Lain jantan tahu dia adalah raja dan binatang lain juga. Sebagai aturan umum, singa jantan yang sehat dirancang untuk mendominasi. Adapun banteng membunuh singa. Kita tidak tahu keseluruhan cerita. Jika seekor singa terbunuh oleh seekor banteng, beberapa orang akan mencoba merendahkan nilai singa sebanyak mungkin, seperti tidak menunjukkan apa yang dicapai singa sebelum PAM. Singa membunuh 3 banteng Spanyol dan hanya show. Jika singa get akhirnya terbunuh oleh bola lain, sebagai aturan umum, mengambil seekor singa yang lahir di penangkaran, yang hidup di kandang kecil dan kemudian mengadu domba itu dengan seekor banteng. Agak tidak adil jika singa itu lahir di penangkaran atau dikurung di kandang dan tidak seorang free lion. Ia memiliki kebugaran atau pengalaman yang cukup di banteng, seperti pertempuran singa mengeras. Semua yang liar, belum lagi komplikasi kesehatan, seperti tulang yang lebih lemah, tengkorak dan lain-lain, ada perbedaan besar antara lahir di alam liar, yang telah belajar membunuh kerbau sebelumnya, dan lahir di penangkaran kucing. Bagaimanapun ruang tamu singa adalah salah satu singa yang dibangun berbeda, meskipun ia lahir di penangkaran. Ia mencapai sesuatu yang mengesankan untuk seekor singa yang tidak memiliki pengalaman sebelumnya berburu banteng. Itu dikonfirmasi oleh fakta-fakta ilmiah bahwa singa jantan seorang diri dan secara teratur menargetkan banteng kerbau dewasa pada mereka sendiri. Jika Anda ingin belajar lebih banyak, menonton video ini. Banteng adalah mimpi buruk beruang grizzly. Keterampilan beruang grizzly tidak cukup untuk mendominasi seekor banteng. Beruang memeluk dan menunggu penyerangan. Sebagaimana dinyatakan dalam koran ini, lihat saja bagaimana singa dengan mahir menghindari serangan banteng. Singa bisa menghindari gesekan kaki yang bisa berkeliling. Dengan kecepatan 18 kaki per detik, tak ada predator yang bisa menghindari gesekan kaki seperti singa. Bahkan kucing besar yang masih ada, yang dibangun berbeda. Meskipun ia lahir di penangkaran, ia mencapai sesuatu yang mengesankan untuk seekor singa yang tidak memiliki pengalaman sebelumnya berburu banteng. Itu dipastikan oleh fakta-fakta ilmiah bahwa singa jantan seorang diri dan secara teratur menargetkan banteng kerbau capai dewasa pada mereka sendiri. Jika ingin belajar lebih banyak, menonton video ini. Banteng adalah mimpi buruk beruang grizzly. Keterampilan beruang grizzly tidak cukup untuk mendominasi seekor banteng. Beruang memeluk dan menunggu penyerangan. Seperti yang dinyatakan dalam koran ini, lihat saja bagaimana singa dengan mahir menghindari serangan banteng. Singa bisa menghindari gesekan kaki, yang bisa melakukan perjalanan keliling dengan kecepatan 18 kaki per detik. Tidak ada predator yang bisa menghindari gesekan kaki seperti singa. Bahkan tidak ada kucing besar yang masih ada. Beruang bukanlah petarung yang lebih baik, atau hunter yang lebih baik dari singa.